Hey, what's up everyone? Guswin here and welcome back to Guswin Guitar Show. Nah, guys, kalian kan udah pernah lihat nih video tentang setting gitar di beberapa videonya Guswin Guitars yang lalu ya. Di situ kan kita udah jelasin detail banget nih gimana cara nyeting gitar yang asik, mulai dari pengukuran, adjustment, teknik metodenya dan lain, dan juga terus yang digunakannya ya. Namun kalian pernah merasakan gak sih, atau ketika udah jalanin itu mungkin ada beberapa hal yang kalian kesulitan? Kesulitannya bukan kesulitan bikin gitarnya jadi lebih enak, tapi kesulitannya adalah di tools-tools yang kalian gunakan. Nah, kali ini gue mau kasih satu solusi lagi nih buat kalian yang sudah tahu secara teori yang kemarin gue udah jelasin di video tersebut, namun merasa kesulitan dengan toolsnya. Nah, kali ini masih dengan bantuan salah satu line up produk dari Grup Tech, yaitu mereka ada satu produk yang lebih lengkap, yaitu namanya Guitar Player Tech Kit. Nah, ini untuk yang elektrik gitar ya, dan juga ada juga untuk yang akustik gitar, dan juga ada juga yang bass. Nah, kenapa hal ini gue perlu jelaskan kalian? Karena suatu pengerjaan setup yang baik itu bukan serta-merta hanya dari teori dan dari hanya pengukuran saja, namun harus didukung oleh tools yang juga memadai untuk digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa aja sih yang ada di dalam si Guitar Tech Kit ini? Yuk, kita lihat bareng-bareng yuk apa aja isinya. Nah guys, ini ya, sekarang Guitar Tech Kitnya udah kita buka dan kita lihat nih, ini kan ada serencengan alat nih. Nah, gue mulai dari yang paling kiri dulu, yaitu ini ada obeng ya. Oke, nah kita tahu ya, obeng ini emang gunanya adalah untuk membuka segala perbautan ya, baik baut yang minus maupun baut plus. Nah, tapi ini walaupun dia obeng seperti ini, namun sebenarnya dia ada 6 ukuran ya, dimana ada 4 ukuran untuk yang plusnya itu plus besar, plus kecil, dan juga ada yang minus besar, minus kecil, dan juga untuk ngatur truss rod yang modelnya kayak Gibson ya, atau yang modelnya selongsong yang mungkin mereknya juga bukan Gibson ya. Nih, jadi ini sekarang yang kita lihat nih adalah dia adalah baut untuk obeng yang plus besar. Nah, kita balik lagi, ini adalah untuk yang minusnya tapi minus kecil nih. Nah, kalau kita tarik yang bawahnya nih, nah ini untuk baut yang kecil plus, dan juga di bawahnya dia ini adalah baut minus besar. Nah, bukan hanya sampai sini guys, ini kan ada 4 nih jadinya. Nah, yang duanya lagi ini guys, jadi kita bisa gunakan di sininya nih kalau kita tarik nih. Nah, ini bisa untuk ngatur truss rodnya Gibson. Jadi kalau ada Gibson kan kita tahu tuh model truss rodnya kan yang male ya. Jadi tinggal kita masukkan aja pakai selongsong ini. Dan juga untuk yang di sisi satunya lagi, nah ini bisa untuk yang modelnya seperti Gibson tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Gitu biasanya sih untuk gitar-gitar yang made in Japan ya. Nah, itu pakai yang sisi sebelah sini. Jadi kita bisa lihat bahwa ini walaupun hanya kelihatan obeng, namun bisa untuk 6 ukuran ya, dan bisa untuk 6 fungsi. Nah, itu guys, ini untuk yang obeng ya guys ya. Nah guys, untuk tools yang berikutnya adalah penggaris. Nah, walaupun nih penggaris ya, kita melihat ini benda yang biasa nih, maksudnya seperti di toko stationery atau di toko buku, ini juga suatu yang kelihatannya mudah didapat sih. Namun tidak semudah itu sebenarnya. Karena apa? Si penggarisnya khusus Grup Tech ini, dia ada rincian yang sangat jelas sekali di belakangnya. Jadi di belakangnya ini dia sudah dijelaskan macam-macam ya. Jadi untuk pengukuran truss rod, terus untuk action snare juga, pengukuran untuk pickup height, dan juga untuk pengukuran intonasi. Jadi di sini informasinya sangat lengkap sekali. Jadi berapa aja saja dari mereka di belakang penggaris ini. Dan juga penggaris ini juga lengkap ya, ukurannya ada mili, ada juga yang inch, dan dia ukurannya ini sangat detail sekali sih. Jadi tidak akan meleset dengan pengukuran yang baik kalau kita menggunakan pedoman yang ada di belakangnya sini guys. Jadi sekali lagi, walaupun ini kelihatan penggaris, namun ini bukan sekedar penggaris, karena informasi yang terkandung di sini banyak sekali dan sangat simpel sih. Karena kalau kita lupa atau apa ya tinggal lihat belakangnya aja guys. Nah guys, untuk tools berikutnya yaitu kunci L. Nah, seperti yang kita tahu, elemen yang paling dibutuhkan untuk adjustment, untuk elektrik gitar maupun bass adalah kunci L ya. Dan juga ini memang lengkap sekali ya. Jadi dari ukuran paling kecil dan paling besar, dan juga bukan hanya dari paling kecil dan paling besarnya aja, tapi dia punya 2 konversi ukuran, yaitu ada yang inch, ini yang warna hitam, dan juga yang mili metrik, dia warnanya agak kuning dan gold gini sih. Ini komplit sekali sih guys, jadi kalian nggak usah butuh kemana-mana, cari kemana-mana, karena ya ini udah komplit semua sih untuk ukuran si kunci L nya ya. Nah, yang berikutnya ya, tools berikutnya adalah ini dia, tang potong.
Jadi ini tang potong untuk motong senar. Nah ini walaupun kalau kalian lihat ya, ini tang potong ini juga umum ya. Jadi ada di toko bangunan atau kayak ada di toko material. Namun sekali lagi ini bukan tang potong yang seperti biasanya kita lihat. Jadi dia memang tang potong ini didesain khusus untuk memotong senar. Jadi dengan material yang sangat baik dan sangat tajam. Jadi hasil potongan senar dengan menggunakan tang potong khususnya Groovetech ini akan menjadi sangat rapi ya guys ya. Jadi nggak akan istilahnya ujungnya tajam atau bikin yang masih panjang-panjang gitu, karena memang didesain untuk memotong senar. Itu dia. Oke guys, next tools is thickness gauge. Nah, ini alat yang memang bisa dibilang tidak mudah atau lumayan susah dicari ya, yang secara akurat tentunya sih. Jadi thickness gauge ini apa sih? Thickness gauge ini seperti yang udah pernah gue jelasin di video yang lalu ya. Jadi ini untuk mengukur kurva kelengkungan neck ketika kita adjust thrust load ya. Jadi kita bisa tahu nih kurva neck tuh mau seberapa dalam, seberapa cekung atau seberapa datar dengan bantuan alat ini untuk lebih exactnya sih. Nah selain itu juga ya, alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur tiap-tiap senar pada fret 1 ya. Jadi supaya fret satunya itu dia ketika di open tidak buzzing, ini juga bisa dibantu dengan alat ini ya guys ya. Jadi ini ada 15 ukuran sih. 15 ukuran ini macam-macam dan ya udah kita bisa cari ukuran berapa yang memang kita mau gunakan dan ya udah tinggal digunakan saja sih dengan ukuran yang pasti dengan alat ini. Nah guys, untuk alat yang berikutnya nih yaitu adalah kapo. Kapo ini emang agak berbeda dengan kapo yang umum kita lihat ya, yang modelnya bisa di pencet-pencet itu. Namun sebenarnya sama aja sih. Ya ini adalah kapo ya. Jadi kapo ini dia gunanya adalah untuk menekan fret awal atau fret 1 untuk ketika kita lagi mengadakan pengaturan untuk si kurva neck ya. Jadi ini tinggal ditaruh aja di fret 1. Ya udah, ini nanti modelnya dia langsung dililitkan di sini dan ya udah nanti tinggal kita pencet fret terakhir dan diukur aja mau seberapa dalam atau seberapa cekung si kurva neck yang kita harapkan. Nah, ini alat ini penting sekali sih karena tanpa alat ini kita akan ukur untuk si kurva neck itu sulit sekali sih. Nah guys, untuk alat terakhir nih untuk yang di electric gitar dan bass yaitu adalah ini dia, string winder. Nah seperti yang kita tahu, string winder ini ya untuk ngendorin dan ngencengin senar secara cepat ya. Daripada kita putar pakai tangan ya pakai string winder aja nih, akan bisa lebih cepat dan lebih efisien. Nah guys, kalau untuk yang acoustic kit ya, ini ada tools tambahan yaitu namanya cermin microscopic. Nah cermin microscopic ini gunanya adalah kita bisa ngintip keadaan di dalam sound hole-nya gitar akustik ya. Jadi apakah ada kabel putus, atau ada sarang laba-laba, atau ada koin atau pick yang nyemplung sana. Nah kita bisa lihat dengan bantuan alat ini guys. Ya ini gampang sih pakainya, ya tinggal masukin aja ke dalam sound hole dan kita lihat ada apa di dalam sound hole itu dengan bantuan si cermin microscopic ini guys. Nah guys, last but not least, jadi selain alat-alat tadi guys, di belakang pouch-nya ini dia ternyata dilengkapi juga dengan manual booknya ya. Jadi untuk easy setup guide for guitar and bass. Jadi ini juga dikasih panduan lengkap tambahan untuk gimana sih mengoptimalkan gitar kalian dengan tools-tools ini. Jadi di sini dibahas satu-satu nih, mulai dari ngatur relief si neck, udah gitu juga untuk string height, intonasi, dan juga pick up height dan lain-lain. Di sini dibahas dengan komplit juga guys. Jadi misalkan kalian lupa dengan video kami yang lalu yang udah pernah dibahas untuk adjustment, atau misalnya lagi offline lagi nggak bisa lihat apa-apa, nah tinggal buka aja nih di manual yang diberikan oleh si Groovetech di belakang pouch-nya ini ya guys ya. Oke guys, itu dia penjelasan singkat dari gua untuk mengenai alat-alat dari Groovetech ini dan gimana sih kelengkapan dari semua tools, semua tech kit yang diberikan oleh Groovetech ini. Dan ini untuk tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hasil setup gitar kalian sendiri ya. Jadi dengan alat yang baik tentunya akan didapatkan hasil yang juga sangat baik ya, karena segala sesuatunya harus dikerjakan dengan proper dan alat yang proper. Itu akan mengoptimalkan alat-alat musik tercinta kita ya guys ya. Dan kalau kalian mau dapetin Groovetech kits ini ya, baik yang untuk yang elektrik gitar, yang akustik gitar maupun yang bass, dapatkan di toko gitar bagus dan kalian bisa hubungi di nomor dan Instagram di bawah ini ya guys ya untuk toko gitar bagus. Dan sekian dulu informasi dari gua, semoga informasi ini berguna. Jangan lupa video ini di-share, di-like, di-komen, dan juga di-subscribe juga untuk channel YouTube kami, dan nantikan edukasi pergitaran dari kami yang berikutnya. Thank you guys, thanks for watching ya. Selalu semangat bergitar.